Tapi mereka nyuruh gue tutup mata batin supaya gue gak berinteraksi sama makhluk-makhluk seperti lo. Meskipun mata batinku ditutup, aku tetap ada bersamamu dan tinggal di dalam tubuhmu, saudaraku. Aku hanya akan pergi ketika ayah yang mulia dan ibu Nyai Ratu menyuruhku untuk meninggalkanmu. Siapapun tidak ada yang bisa memisahkan kita, saudaraku, sekalipun dukun-dukun itu. Kenapa Bapak ngeliatin aku segitunya? Ada apa, Pak? Bapak lagi marah sama siapa? Pakai nanya kamu, Kevin. Bapak marah sama kamu. Emangnya aku kenapa, Pak? Kamu sudah berani berbohong sama Bapak. Dan kamu juga udah mempermalukan Bapak di depan orang lain. Apa maksud Bapak? Aku gak ngerti. Ada apa ini, Pak? Jangan teriak-teriak, nanti orang-orang pada kesini. Ada apa sih? Jawab pertanyaan Bapak. Kamu ngapain kemarin ke rumah Tini? Aku kemarin takziah ke rumahnya Tini, Pak. Soalnya waktu hari pemakaman kita nggak datang. Sekalian ziarah ke makamnya Tini. Bagus, Kevin, bagus. Udah 2 kali kamu bohongin Bapak. Kemarin kamu bilang gak kemana-mana. Katanya abis main dari rumah Jamal doang. Dan ternyata kamu abis dari rumahnya Tini. Dan sekarang kamu bohongin Bapak lagi. Kemarin kamu bukan takziah kan? Kamu ngomongin soal penyebab kematian Tini ke ibunya. Dari mana Bapak tahu? Makanya kamu itu jangan ceroboh. Tini itu teman satu kelas kamu. Dan Bapak ini wali kelas kamu di sekolah. Bapak kenal sama ibunya Tini dan dia tadi datang ke sekolah ngomongin soal kamu kemarin. Emang Kevin ngapain ke rumahnya Tini, Pak? Apa ada yang salah? Anakmu ini, Bu, dia bilang sama ibunya Tini kalau Tini meninggal gara-gara ibunya. Dan bilang kalau arwahnya Tini gak tenang karena menyimpan kebencian sama ibunya. Tapi yang aku bilang itu benar, Pak. Aku ketemu sama arwahnya Tini. Dan dia bilang semuanya, bahkan adiknya Tini diperlakukan gak baik sama ibunya Tini. Tini cuma khawatir adiknya itu bernasib sama kayak dia. Tapi kamu gak boleh ikut campur urusan orang lain, Kevin. Itu gak baik, apalagi keluarganya Tini masih dalam keadaan berduka. Dan kamu malah ngomong yang enggak-enggak. Aku cuma mau nyampein apa yang arwah Tini mau sampein ke ibunya. Itu aja, Bu. Iya, tapi ibunya Tini gak percaya sama apa yang kamu bilang, Kevin. Jangan samakan keluarga kita dengan mereka. Gak semua orang bisa percaya sama kemampuan kamu itu, Kevin. Gak semua orang percaya kalau ada orang yang bisa berkomunikasi dengan setan. Keluarga kita itu berbeda dengan keluarga lain, Kevin. Ibu tahu maksud kamu baik, Kevin. Tapi seharusnya kamu bisa memilah dan memilih mana yang harusnya kamu lakukan dan enggak. Dan enggak semuanya harus kamu dengerin, termasuk bantuan dari setan-setan yang kamu lihat. Iya, Pak, Bu, aku salah. Teman-teman juga udah nyegah aku sebenarnya, tapi aku aja yang maksa buat pergi ke sana. Bodoh sekali kamu, Kevin. Bapak malu didatengin orang tua murid dengan sikap seperti tadi. Qasim ini sebenarnya bisa mendidik anak dengan baik enggak? Bapak ini kan seorang guru. Masa untuk mendidik anaknya saja tidak bisa? Bayangkan loh, Pak, saya itu baru kehilangan anak. Anak saya itu meninggal loh, Pak. Tapi tiba-tiba anak Bapak dengan so tahu mengatakan kalau arwahnya Tini bergentayangan. Bahkan anak Bapak menyalahkan saya atas kematian anak saya. Menurut Bapak pantas tidak?
Seorang ibu yang sedang berduka tiba-tiba disalahkan oleh anak indigo yang informasinya saja tidak dapat dipercaya. Asal Bapak tahu ya, saya dan keluarga saya itu tidak percaya dengan setan-setanan. Saya tidak percaya ada orang yang bisa berkomunikasi dengan arwah, apalagi sama anak Bapak. Gimana saya mau percaya? Begini Bu, saya akui perlakuan anak saya memang salah. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu atas perlakuan Kevin. Saya akan nasehatin dia nanti sepulang sekolah. Di luar itu pun saya percaya kalau Kevin dan teman-temannya turut berduka atas kepergian Tini, karena mereka cukup dekat sebagai teman, Bu. Saya pastikan Bapak benar-benar menegur anak Bapak. Untung saya masih diberi kesabaran dan bisa berbicara baik-baik sama Bapak di sini. Tadinya saya mau melaporkan anak Bapak ke polisi karena dia sudah menuduh saya tanpa bukti apapun. Baik Bu, sekali lagi mohon dimaafkan kesalahan anak saya. Maafin Kevin, Pak. Kevin emang bodoh. Kevin emang ceroboh. Kevin udah malu-maluin Bapak sebagai guru di sekolah Kevin. Kevin minta maaf, Pak. Kevin janji nggak akan ngelakuin yang gini lagi. Minta maaf saja nggak cukup, Kevin. Kamu bukan anak-anak lagi. Seharusnya kamu sudah bisa memikirkan resiko dari apa yang kamu perbuat. Bapak minta mata batin kamu ditutup. Nanti malam kita ke rumah kakek Si. Nggak mau, Pak. Aku udah bilang sama Bapak, aku nggak mau mata batin aku ditutup. Aku janji kok, Pak, nggak akan bikin Bapak marah lagi gara-gara penglihatan aku. Ibu setuju sama Bapak. Mungkin hubungan darah kita dengan bangsa siluman ular memang tidak bisa diputus. Tapi kita bisa berusaha supaya kamu nggak sering kerasukan dan berinteraksi dengan mereka, Pin. Pokoknya aku nggak mau. Bapak nggak butuh persetujuan kamu. Kalau kamu masih menganggap Bapak sebagai orang tua kamu, kamu harus ikuti perintah Bapak. Sudah aku duga. Dengan kemampuannya Kevin pasti bertindak seperti ini. Tidak apa-apa, menurutku wajar saja. Dia masih anak-anak, harus banyak belajar. Tapi yang malu itu saya, Ki. Orang tua Tini sampai datang ke sekolah dan memarahi saya. Di mana kehormatan saya sebagai guru diperlakukan seperti itu oleh orang tua murid. Aku mengerti perasaanmu, Kosim. Sebagai orang tua, seharusnya kamu memberi penjelasan kepada ibu itu. Kalau anak kamu ini berbeda dengan anak yang lain, dia ini istimewa. Aku nggak bisa, Ki. Tetap saja menurutku Kevin salah. Aku setuju dengan Pak Kosim. Tindakan Kevin sudah terlalu jauh. Aku khawatir ke depannya dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Lebih baik mata batin kamu ditutup saja, Kevin. Hei, apa-apaan kamu sih? Kevin ini bisa kamu latih dan asah kemampuannya. Dia bisa lebih hebat dari kamu dan Suke. Dengan kemampuannya ini, dia bisa menolong banyak orang. Suatu saat nanti, dia akan dimintai pertolongan oleh orang-orang. Memang benar yang Aki katakan, tapi resiko negatifnya jauh lebih banyak daripada positifnya. Lagi pula aku tidak mau mengasah kemampuannya. Dia masih terlalu muda untuk menjadi dukun. Suke, berhentilah bermain-main dengan kuntilanak hitammu itu. Kita sedang berbicara serius. Sudah, jangan banyak bicara. Kita lakukan saja ritual penutupan mata batinnya besok malam. Menyalahkan Kevin pun tidak ada gunanya. Yang sudah berlalu biar saja berlalu. Kenapa tidak malam ini saja ritualnya, Kak? Sebelum melakukan ritual kami butuh meditasi dulu semalaman penuh, Pak Kosim.
untuk menetralkan energi kami. Jadi besok malam saja ritualnya. Malam ini biarkan kami meditasi dulu. Kita memang tidak bisa memutus hubungan kalian dengan bangsa siluman ular, tapi kita bisa memutus komunikasi di antara kalian supaya tidak ada lagi interaksi antara kalian dengan mereka, termasuk Kevin dengan kembarannya. Tapi kembaran aku pernah bilang dia nggak akan pergi sebelum Yang Mulia menyuruhnya pergi. Bahkan katanya kalian pun sebagai dukun tidak bisa memisahkan aku dengan kembaranku. Kamu percaya dengan perkataannya, Kevin? Aku sudah berkali-kali bilang kalau bangsa setan itu gak bisa dipercaya. Mereka pintar berbohong dan mengelabui. Kembaran kamu mengatakan itu supaya kamu tetap dalam pengaruh kesesatannya. Selama aku masih hidup bersama kalian, tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Serahkan kepadaku, Kevin. Qasim, jangan khawatir. Kalau begitu, apa yang harus kami bantu untuk mempersiapkan ritualnya, Kek? Tidak perlu, Qasim. Kalian cukup datang saja besok malam ke sini. Kita akan lakukan ritualnya tengah malam. Baik, Kek. Terima kasih. Maaf keluargaku selalu merepotkan kalian. Tidak apa-apa, Pak Qasim. Sebaiknya kalian sekarang pulang dan jangan kurang istirahat. Kita harus menyiapkan energi untuk besok malam. Ini di mana? Ini kan di kamarnya Aki Marai. Kok gue bisa tidur di sini sih? Kok sepi banget? Orang-orang pada kemana? Pak, Bapak. Reja. Ini pada kemana sih? Kok nggak ada orang sama sekali? Bapak, Pak, Reja, kalian kemana sih? Jangan bercanda deh, gak lucu ah. Jangan-jangan mereka ninggalin gue di sini. Enggak, gue harus pulang sekarang. Ini pasti ada yang salah. Gak mungkin Bapak ninggalin gue sendirian di sini.